levelnya agak mirip-mirip dengan Honda HR-V yang varian non 1800 Prestige. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Ya, mungkin kalian udah bosan kalau kami lagi-lagi mereview Hyundai Creta. Sudah hampir ketiga kali ya. Ketika pertama kali kami mobilnya baru jadi dari pabrik, kami tes di pabrik mobilnya langsung. Lalu kami ikut ke Bali, merasakan driving impression di Bali. Dan sekarang kami lagi-lagi pegang Creta lagi. Tapi kali ini berbeda. Karena kali ini kami bersama Hyundai Creta agak cukup lebih lama, lebih panjang. Sehingga kami bisa merasakan efisiensinya, rasa berkendara jauh lebih lama. Dan juga bisa mengetes akselerasinya, performanya. Kita bisa langsung tes langsung. Dan bisa langsung kasih tahu ke kalian. Karena selama kemarin, karena mengikuti event, nggak bisa mendapatkan tempat atau tempo waktu yang cukup panjang. Jadi ya cukup terbatas. Tapi untuk kali ini, since kali ini kami mendapatkan mobil Hyundai Creta ini cukup agak lama, kami langsung akan memberikan review secara lengkap kepada kalian. So this is it, CVT Review Hyundai Creta. Ya oke, kami tidak akan terlalu membahas terlalu detail soal eksteriornya dan juga desain interiornya. Karena kan kami juga udah bahas beberapa video ya. Pertama mulai dari CVT Review, CVT Vlog kami di Bali. Kami sudah bahas soal Hyundai Creta. Kali ini kami akan membahas lebih detail soal apa aja sih yang bagus di Hyundai Creta ini. Dan varian mana sebenarnya yang harusnya kalian pilih. Karena memang Hyundai Creta ini punya banyak opsi sekali ketika kalian membeli mobil ini. Karena uniknya Hyundai Creta adalah satu-satunya mobil yang begitu di CKD-kan hingga saat ini sih, kalau ke depannya kita nggak tahu ya. Hingga saat ini, ketika di CKD-kan, dirakit di Indonesia, malah menjadi memiliki opsi untuk kita customize. Kalau brand lain, kalau waktu masih CBU, baru bisa kita customize. Kita rubah-rubah speknya, kita tambahin fitur yang kita mau, kita tambahin yang kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau si Creta ini, justru gitu CKD malah bisa. Kalau brand lain malah di CKD kan ya udah harus terima apa adanya, betul? Nah, betul sekali. Betul. Iya. Ada laknas di belakang ya. Oke, sekarang yang kami paling suka dari bagian depannya adalah ini, parametric jewel design dari grillnya. Yang mana ketika mobil ini mati, dia itu bisa menyamarkan lampu LED DRL-nya. LED DRL itu di satu ini, titik ini dan ini. Jadi 3 gitu. Yang mana kalau ini kayak nyambung aja, karena dia juga aksennya dibikin agak smoky gitu, jadi tercover dengan sangat baik. Bagus desainnya, ini out of the box. Dan nantinya juga katanya Palisade yang sudah di render juga, katanya bentuknya akan seperti ini juga. Jadi memang ini akan bakal jadi desain global dari SUV dari Hyundai, yang memang sudah dimulai dari Hyundai Tucson dan juga si Creta ini untuk Indonesia. Dan bahkan nantinya desain Indonesia yang khusus untuk market Indonesia ini akan dipakai untuk market global. Jadi bukan Creta yang dari India yang dipakai, bukan desain yang seperti itu. Padahal dia baru update di 2020 ya, 2021 dapat yang ini untuk Indonesia. Makanya viewers kita yang dari India tuh banyak banget yang suka komen di channel kita di 2 review kita sebelumnya, memang banyak yang komen dari India datangnya. Oke, dia desainnya seperti ini bagus, kami suka banget, tapi memang ada satu hal yang mengganjal ketika yang varian tertingginya malah jadi pakai LED reflektor. Varian di bawahnya, yang varian bawah-bawah malah dapat bay projector. Yang mana tapi memang masih halogen sih. Tapi kan tinggal kalian ganti ke LED aja, malah jadi lebih canggih yang varian bawahnya. Ini varian tingginya dapat LED sih, tapi hanya LED reflektor. Jadi kalau secara penerangan lebih terang kalau kalian misalnya beli aja varian terbawahnya, terus kalian ganti proyektornya jadi proyektor LED, udah malah lebih terang. Oke, desain samping sih kami suka banget mobil ini. Dia punya desain velg yang seperti ini, konfigurasi bannya juga 215 60 R17 17 inci. Bagus karena memang ada beberapa rivalnya juga masih bertahan di
16 inci, dia bagus sudah 17 inci. Desainnya dia bagus ya, yang kami suka nih bagian ini nih, desain lining silvernya ini. Ini menjadi ciri khas dari Hyundai Creta, yang mana tidak dimiliki oleh brand-brand lain. Jadi memang walaupun Hyundai Creta ini punya banyak sekali customizable-nya, yang mana dia ini bisa kita bikin dual tone gitu ya. Nah, tapi kami sangat menyarankan kalian untuk mengganti ini yang varian non dual tone aja. Karena dengan single tone-nya ini, kalian malah dapat yang silver lining seperti ini. Ini malah jadi ciri khasnya si Hyundai Creta gitu. Kalau dual tone kan semua brand punya ya kan. Dan yang bagusnya lagi, Hyundai Creta ini malah kan bisa, tapi tadi kami bilang dia bisa di custom. Mobil ini juga bisa di custom, tapi varian trennya. Varian yang dimulai di harga 299 juta. Bukan varian terbawah, bukan varian teratas ya. Kalau varian teratas ngapain lagi, yang udah punya semuanya, fitur semua udah ada di sini. Kalau yang tren, kalian bisa menyesuaikan kebutuhan kalian. Misalnya kalian mau pakai bahasa desain velgnya, mau ganti dalam interiornya, fitur seperti misalnya speedometernya mau kalian ganti, nggak usah pakai yang digital gitu ya, yang biasa aja tapi punya fitur-fitur yang lainnya, misalnya fitur Bose-nya tetap ada, terus kalian bisa tetap dapat air purifier, atau kalian sebenarnya suka semuanya tapi nggak terlalu butuh air purifier gitu ya bisa. Atau kalian tuh sunroof minded banget kayak gue nih, gue pasti ambil yang tren aja tapi ambil option panoramic sunroof gitu. Jadi memang kalian bisa menyesuaikan kebutuhan kalian masing-masing dengan fitur yang sangat luar biasa, itu namanya My Own Creta. Kalian bisa build your own Creta dari websitenya Hyundai. Keren. Dan bagus lagi dari samping sini adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur Blue Link. Nah, sebelum kami jelaskan soal Blue Link, mobil ini juga sudah punya fitur di kuncinya yang lumayan canggih untuk sekarang-sekarang ini. Karena memang sekarang zamannya mobil bisa kita atur melalui kunci. Mobil ini juga sudah punya, yaitu mobil ini sudah punya remote engine start. Jadi kita kunci mobilnya nih, dia sudah auto folding. Kita langsung aja hold. Dia sudah bisa menyala. Yes, dia sudah punya remote start engine, jadi di dalam juga sudah bisa mendinginkan kabin, dan bahkan ketika kita bisa buka full dari mobilnya, kaca dari depan mobilnya juga bisa terbuka. Ya walaupun aneh sih, biasanya kalau semua mobil tuh kalau kita tekan bener-bener, dia semua sampai sunroof-sunroofnya bisa kebuka gitu ya. Beberapa mobil sudah bisa seperti itu, tapi kalau mobil ini cuma kaca depan aja, mungkin untuk soal fitur keamanan, security, biar kalau semua kaca kan takutnya nanti ada yang masuk dari belakang, gimana, ini untuk keamanan. Karena di-develop untuk Indonesia kan, yang which is tidak terlalu aman. Nah, ini lihat kalau kalian bisa dengar, dia AC-nya sudah nyala nih di sini. Gitu, bagus. Jadi dia bisa mendinginkan kabin sebelum kita masuk. Oke, kita kunci lagi. Kaca ketutup. Matikan mesin. Selesai. Bagus. Dia sudah punya fitur itu keyless entry dan auto retract, semua sama lah ya. Tapi bagaimana kita tidak punya kunci misalnya, dan kita cuma bawa HP kita doang gitu? Bisa, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Blue Link. Kita sudah menjelaskan Blue Link ya, waktu itu juga di review. Mobil ini sudah punya fitur Blue Link yang mana bisa membuat kita mengatur melalui HP smartphone kalian. Jadi ketika kalian beli mobil ini, HP dan smartphone kalian bisa di-linkkan dengan mobil ini. Jadi bisa sampai 5 HP anggota keluarga kalian dan 1 master untuk mengontrol Blue Link ini. Jadi kita tuh kontrol baik banget ya. Bisa kita atur untuk misalnya menjaga radius dari mobil ini. Misalnya kita mobilnya dipinjam sama teman kalian, kita bilangnya pergi ke Blok M gitu misalnya. Terus ternyata kalau pas kita set radiusnya nggak jauh-jauh dari Blok M, ternyata dia perginya lebih dari Blok M. Nah langsung kita dapat notifnya. Jadi bagus untuk keamanan. Jadi bisa bagus tuh. Jadi misalnya ke yang beliin mobil ini misalnya ke anak mahasiswa, bilang mau ke kampus, bilangnya nggak kampus, bisa kecek sama bapaknya. Hati-hati nih. Jadi tapi ini hati-hati untuk mahasiswa, bagus untuk bapaknya, bisa mengontrol ke mana anaknya pergi, bagus jadinya. Nah, oke. Salah satu lagi fitur-fiturnya adalah kita bisa mengecek suhu mobilnya, terus bensin segala macam kita bisa cek, pengaturan suhu, dan kita juga bisa kunci mobil, kunci tuh. Dari sini semua bisa kekunci. Kita unlock juga bisa. Tuh, unlock. Tuh. Sudah unlock juga bisa. Tidak hanya itu. Misalnya kita di parkiran, kita agak bingung di mana lokasi dari mobil kita. Misalnya, ini kereta kita yang mana ya? Platnya masih plat sementara semua gitu misalnya, kalian baru beli. Tinggal tombol lampu aja, tinggal kita tekan. Nah, nih, lampunya langsung nyala di sini. Jadi bagus banget. Misalnya lampu kurang, ternyata bukan kereta kita dari antara berapa itu. Kita bisa cek juga lampu dan klakson.
kita juga bisa menyalakan mobilnya melalui blueling ini. Jadi dari luar kita bisa nyalakan mobilnya. Ya, jadi dia sudah punya fitur-fitur tersebut. Jadi bagus banget. Memang mobil ini punya fitur yang sangat lengkap sekali dari bluelingnya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut soal bluelingnya. Kita lihat bagian belakang nih. Di bagian belakang, ya ini yang menjadi, nyala mobilnya ya. Jadi memang kadang ada loadingnya sedikit di mobilnya. Karena tadi kita pencet nyala ya. Oke, jadi di belakang sini mobil ini punya bahasa desain yang tidak langsung bisa disukai sama semua orang. Tapi bagus karena memang zaman sekarang tuh every publicity is a good publicity. Dimana dengan bahasa desain seperti ini orang bakal ngomongin, tapi desainnya agak aneh. Emang gimana aneh? Dia langsung ngecek. Yang bilang emang gimana aneh, ngecek, lihat sekali, terus ngomongin lagi, word of mouth, nyebar. Akhirnya orang lebih tahu lagi soal Hyundai Creta. Jadi itu memang cara menarik untuk memarketingin mobil ini. Shark fin antena sudah dapat, dia juga sudah dapat aksen-aksen seperti ini untuk yang varian Prime, varian tertinggi. Ini varian tertinggi dengan harga 399 juta. Oke, kita akan tunjukin salah satu fitur blueling lagi, dua fitur blueling lagi yang ada di mobil ini. Yang mana ini sangat menarik sekali karena bisa membantu kita ketika kita ada masalah di jalan. Yuk kita lihat bagian kabinnya. Yes guys, di sini. Nih, AC-nya langsung dingin ya. Tadi karena kita nyalain kan, langsung ngejos banget. Tapi enaknya, jadi kabinnya bisa dingin. Nah, kabinnya udah diadem duluan dibanding di luar. Nah, yang bagus nih, dalam dia udah punya panoramic sunroof ya. Bagus ya, biar kami terang. Oke, yang bagus di dalam sini, dia sudah punya fitur blueling, ada dua. Roadside Assistance dan juga SOS. Untuk yang SOS ini, tombol merah ini, kepentingannya adalah untuk misalnya kebakaran, terus terjadi kecelakaan, health issue, semuanya di SOS ini. Jadi bisa kita telepon ya. Pencet aja nih, kita tekan yang lama. Dia langsung calling nih, kalian lihat deh. Tuh, langsung telepon tuh, connecting to emergency service. Dia langsung telepon. Selamat siang, saya dengan Erlina dari Hyundai Beli. Kami menerima notifikasi SOS pada kendaraan Anda. Mohon tetap tenang, kami akan segera membantu. Apakah Anda membutuhkan layanan kepolisian atau ambulan? Mbak, kami lagi ngetes kereta aja. Paling cuma mau nanya, ini memang kalau untuk yang SOS, bantuannya adalah kebakaran, kepolisian, dan ambulans ya Mbak? Baik Bapak, Bapak menanyakan fitur blueling ya Bapak? Iya. Layanan SOS adalah layanan yang diberikan untuk pengendara apabila dalam keadaan darurat dan membutuhkan layanan kepolisian atau ambulans Bapak seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Mbak, hanya itu aja. Mohon maaf mengganggu. Baik, apakah informasi yang kami berikan sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Mbak. Nah, ini tombolnya warna merah ini. Nah, kalau yang B ini roadside assistance. Jadi kita tekan. Nah, roadside assist. Ini ketika misalnya mobilnya terjadi misalnya ban pecah, akinya soak, nggak bisa nyala. Halo Mbak. Halo, selamat siang. Siang, Mbak. Saya hanya ngetes aja. Ini roadside assistance ini untuk bantuan misalnya ketika misalnya mobilnya terjadi masalah ya Mbak? Untuk saat ini bisa kami informasikan untuk data yang terdaftar apakah benar dengan Bapak Creta? Iya betul. Untuk saat ini semuanya berhasil Bapak dan tidak ada kendala. Iya tidak ada kendala. Paling kalau roadside assistance itu hanya ini aja ya Mbak. Misalnya bantuan saya ketika mobil kita ada kendala ya Mbak? Benar Bapak. Oke. Jadi jika customer mengalami kendala dapat menekan tombol B dan call center blueling akan memberikan bantuan direct seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak. Itu aja Mbak. Maaf mengganggu siang-siang. Yes, jadi SOS untuk yang health. B ini roadside assistance untuk yang misalnya terjadi kecelakaan, misalnya terus ban mobil kalian pecah kayak aki kalian rusak atau misalnya mobilnya mogok atau ada fitur yang malfunction dari mobil kalian. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur yang membantu sekali untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Jadi nice banget. Nah, yang kami tapi paling kurang suka di mobil ini adalah desainnya. Desain dari dashboardnya yang memang ya terlihat cukup bland ya. Harusnya bisa lebih baik lagi. Dan juga pemakaian material yang juga kurang menarik di sini. Apalagi semua didominasi plastik keras dan sudah jajanan palsu. Dimana rival-rivalnya sekarang sudah lebih generous soal build quality, build material. Di sini malah masih jajanan palsu dan plastik keras dan dengan desain yang cukup bland. Biasanya kalau
desainnya blend ditutupi dengan desain yang bagus. Atau kebalikannya. Kalau desainnya blend, materialnya bagus. Atau desainnya bagus, materialnya ya biasanya kurang bagus gitu. Tapi ini dua-duanya gitu. Sayang sekali ya. Tapi tertolong memang dengan desain speedometer yang bagus karena sudah digital dan bisa kita ganti-ganti berdasarkan 4 mode berkendara. Ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Dan juga ada mode traction juga, Snow, Mud, dan Sand. Jadi bagus lah seperti saudara kembarnya ya. Dan yang bagusnya lagi, mobil ini pendingin kursi juga sudah ada 2 gitu ya, bagus. Terus dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto secara wireless di sini. Jadi AC-nya juga sudah climate control. Jadi nice banget dan juga sudah dilengkapi dengan speaker Bose untuk varian yang Prime. Atau kalian kalau misalnya pun kalian ambil yang varian Trend pun, kalian mau option seperti ini juga bisa. Dan yang bagus, ketika pandemi seperti ini dia juga sudah punya air purifier. Tuh. Gitu. Jadi ini cukup lengkap, bagus. Dan ini cocok banget untuk jadi mobil yang ketika saat pandemi seperti ini. Dan panoramic sunroofnya juga besar banget dibanding dengan rivalnya nih. Adalah panoramic sunroof terbesar sih menurut kami. Ya, kita kembali berkendara bersama mobil ini. Mobil yang sangat nikmat sekali. Kami juga sudah berkali-kali mengatakan pada kalian, kalau kalian nyetir sendiri, mobil ini halus banget. Ini nikmat banget, mobil ini benar-benar smooth. Suspensinya bantingannya enak, IVT-nya dikombinasikan dengan mesin 1500 NA-nya itu juga enak. Jadi memang ini mobil sangat nyaman sekali. Apalagi untuk penghuni baris depan. Untuk penghuni baris depan memang kami selalu bilang penghuni baris depan nyaman banget, halus banget. Dibandingkan dengan saudaranya, ini jauh lebih nikmat. Memang sudah dipikirkan betul-betul, di research betul-betul oleh tim research Indonesia yang mana untuk menciptakan sebuah Hyundai Creta yang sangat pas untuk jalanan Indonesia. Dan terbukti turns out ini sangat nikmat sekali. Dia empuk bantingannya dan ya kedalaman kabinnya juga bagus, posisi mengemudinya juga enak. Kami hand grip di setirnya juga nikmat. Kalau kalian yang berencana untuk memakai mobil untuk jadi mobil harian kalian yang mostly kalian pakai misalnya untuk commute ke kantor misalnya atau ke tempat kuliah kalian, misalnya kalau kalian udah mulai ngampus gitu ya. Mobil ini dipakai sendiri atau satu penumpang saja yang hanya di depan gitu ya. Mobil ini sudah sangat cukup sekali mobil ini. Sudah sangat pas, nikmat. Jadi udah untuk penghuni di depan ini sudah pas banget. Jadi udah lebih baik lah dibandingkan dengan rivalnya dan juga bahkan dibandingkan dengan saudara kembarnya sendiri. Luar biasa. Dan kalaupun kalian butuh performa nih, misalnya telat gitu, tinggal merubah aja ke mode sport, digas. IVT itu responsif untuk sebuah CVT dan juga mesin naturally aspirated, ini sangat responsif menurut kami. Dan bicara soal safety-nya juga kami suka banget ya, dia sudah dilengkapi dengan active brake assist, dia juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring ya, hanya ada di spion saja. Blind view monitor yang ada di speedometer belum ada karena memang mobil ini belum dilengkapi dengan kamera 360. Jadi dia belum ada atau belum bisa muncul yang ada dengan di speedometer itu belum bisa. Dia juga udah lengkap, dia juga ada steering assist. Jadi kalau kalian set cruise control dan juga nyalain steering assist dan lane keeping assist-nya, itu rasanya hampir mirip banget kayak pakai adaptive cruise control yang misalnya ada di kelas-kelas seperti Toyota Race gitu ya. Udah bisa tuh, hampir persis banget, walaupun cruise controlnya belum bisa menyesuaikan kecepatan mobil yang ada di depan kita. Mudah-mudahan nanti kedepannya update-nya ada yang varian yang memiliki sistem fitur seperti itu, karena itu nikmat banget dengan fitur itu. Mengingat di kelasnya siapa sih sampai detik ini yang punya fitur selengkap ini? HR-V, mana mungkin. SX4 S-Cross, CX-3, saudara kembarnya Seltos belum ada. Walaupun nanti kedepannya sih rumornya memang update dari HR-V itu akan lengkap banget Honda Sensing-nya. Jadi ya untuk sekarang sih dia yang paling terlengkap nih, si Hyundai Creta ini. Mudah-mudahan kedepannya Creta ngelihat rivalnya udah mulai update, nah dia juga ikutan update. Jadi tambah adaptive cruise control, tinggal satu aja tuh minusnya. Habis itu ini perfect banget sih ini mobil. Lalu bicara soal efisiensinya, ya seperti kami bilang, kami waktu tes pertama dari pabrik ya cuma bentar, nggak bisa ngetes metode full to full tuh nggak bisa. Ya nggak bisa bener-bener fully optimize pengetesan dari mobil ini. Nah, since kami sudah mendapatkan mobil ini untuk jangka panjang, kami bisa ngetes efisiensinya. Nah, dalam kota, mobil ini
bagusnya ketika kita rubah ke mode eco dan segala macamnya, iVT ini tuh bener-bener irit banget, efisien banget. Dalam kota dia bisa 13 km per liter. Luar biasa bukan? Dalam kota bisa 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota, ini bagus banget. Dia bisa 19,1 km per liter. Jadi ini udah irit banget untuk sebuah SUV yang mana ground clearance cukup tinggi, biasanya agak sulit untuk mendapatkan efisiensi yang baik karena aerodinamikanya berkurang dan pasti center of gravity berkurang, koefisien drag-nya bertambah, jadi tidak aerodinamis mobil ini. Jadi wajar memiliki efisiensi yang tidak sebaik mobil-mobil yang mungkin memiliki dimensi yang sama tapi jauh lebih kecil ground clearance-nya. Jadi ya ini udah bagus banget lah, efisiensi menurut kami sudah cukup baik dengan kondisi seperti itu, jadi memang irit banget. Mungkin pemikiran Hyundai, orang Indonesia tuh suka yang efisien-efisien karena suka hari-hari, apalagi bensin makin mahal ya. Jadi kalau kalian mau ngisi yang kalau pakai mobil ini pakai turbo, mau nggak mau pakai Pertamax turbo kan udah naik diem-diem. Kalau pakai ini kan Pertamax saja masih bisa, jadi masih oke lah. Jadi lebih bargain beli ini. Oke, sekarang kami mau tes akselerasi dari Hyundai Creta yang varian tertingginya ini. Oke, waktu kami ke Bali dan juga pertama kali merasakan baru jadi dari pabrik, kami belum pernah mendapatkan kesempatan untuk mengetes akselerasi dari mobil ini. Kita set dulu. Oke, injak gas dan rem dan go. Dan 100. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 11,8 detik. Ya, memang kalah telak sih jika dibandingkan dengan saudara kembarnya. Tapi kalau di kelasnya, memang dia bukan yang terlambat. Dia masih ada beberapa rivalnya yang lebih lambat dari dia. Ada seperti CX-4 S-Cross, dan dia levelnya agak mirip-mirip dengan Honda HR-V yang varian non 1800 Prestige. Jadi ini masih oke lah, masih adequate banget. Walaupun kalau dibandingin sama yang 1800 Prestige-nya Honda, CX-3, dan juga si Seltos yang turbo, ya jelas ini masih kalah sih. Tapi lumayan lah, 11,8 detik. Oke, bisa disimpulkan bahwa Hyundai Creta ini memang kami juga udah pernah merasakan berkali-kali ya. Dia memang nyaman sekali untuk dibawa sendiri, untuk menjadi mobil kalian yang suka daily commute, untuk ke tempat kerja kalian, ke sekolah kalian yang sering pakai mobil ini sendirian, ini memang luar biasa. Or at least penumpangnya hanya satu aja di depan. Kalau untuk penumpang di belakang, ya kami lebih menyarankan saudaranya aja sih. Tapi kalau ini cocok untuk mobil yang kalian pakai sehari-hari. Apalagi pakai sendiri, mobil ini irit banget. Kami bisa mencapai 13 km per liter dan rute luar kota bisa 19,1. Jadi ini sudah sangat bagus banget. Sangat irit dan performanya untuk ukuran mobil yang menggunakan CVT dan juga mesin natural aspirated ini juga sudah sangat baik sekali. Dan dengan harga 399 juta itu memang banyak sih yang bilang, kemahalan, harganya kemahalan. Tapi ingat begini, saudara kembarnya yang punya fitur safety jauh lebih sedikit dibandingkan dengan si Hyundai Creta ini, harganya sudah tembus 415 juta. Dan rivalnya yang brandnya Hak Tegak, itu akan meluncurkan versi terbaru dari kelas ini, yang rumornya varian tertingginya, yang sudah memiliki sensing itu, akan tembus harga 500 juta. Ini harga 399 juta, yang artinya tidak sampai 400 juta, tapi sudah lumayan punya fitur safety yang lumayan. Sudah punya Hyundai Smart Sense, yang mana tinggal tidak ada adaptive cruise control aja. Sisanya sudah lumayan sangat lengkap sekali. Jadi, kalau kalian bilang ini tidak value for money, turns out dibandingkan dengan di kelasnya, dia sudah cukup lumayan value for money sih. Oke, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik nih sama Hyundai Creta ini dan mau melakukan pembelian, bisa hubungi Mas Alex dan nomornya yang kami cantumkan di sini. Dan di sana bahkan dapat penawaran yang sangat menarik sekali dari Hyundai Creta ini. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membeli Hyundai lainnya, bisa mengakses website kami di cvtindonesia.co.id. Di sana banyak sekali berbagai macam brand dan termasuk Hyundai ini, dan kalian bisa membeli langsung lewat website kami. Dan juga pasti dapat promo menarik dibandingkan beli di tempat lain. Cek aja toko sebelah. Yes. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.